Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa komentar dari Ruud van Nistelrooy pasca pertandingan melawan Chelsea. Ya, di pertandingan tersebut memang Manchester United tidak berhasil meraih kemenangan di kandang sendiri. Meskipun bukan hasil yang diinginkan, tetap skor seri 1-1 menurutku adalah hal terbaik yang bisa diperoleh dari kedua tim. Dan beberapa komentar dari Ruud van Nistelrooy menurutku cukup menarik ya untuk kita bahas bersama. Langsung aja. Yang pertama, Ruud van Nistelrooy menyampaikan bahwa para pemain telah berusaha dengan baik. Jujur saja, saya agak kecewa karena kami tidak menang. Saya rasa kami memiliki peluang yang lebih baik dalam pertandingan ini. Garnacho hampir mencetak gol 3 kali. Marcus Rashford membentur tiang gawang dengan serangan hebat. Dan Bruno pada beberapa menit terakhir melepaskan tembakan, tetapi bola memantul dari salah satu bek Chelsea. Secara keseluruhan, saya rasa penampilan para pemain fantastis. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka di lapangan dan pada akhirnya tentu saja kami puas dengan hasil imbang. Ya, memang di pertandingan kemarin menurutku lebih apa ya, bukan tampil bagus ya secara keseluruhan, tapi justru cukup membosankan gitu loh. Karena kedua tim ini kayak apa ya, kayak saling nunggu gitu loh. Meskipun ada beberapa peluang, tapi para pemain Manchester United pun secara finishing juga masih belum maksimal. Terus beberapa peluang yang ada juga masih belum dimaksimalkan dengan bagus. Lalu secara intensitas tempo permainan baru menjelang menit-menit akhir tampil lebih agresif. Di babak kedua itu bisa terlihat ya, menjelang 10 menit akhir lah, 10 menit akhir menit ke 80 itu baru lebih agresif para pemain United untuk mengungguli, untuk mencetak gol kemenangan. Tapi nyatanya sampai selesai pertandingan juga skor imbang adalah hasil terbaik yang bisa didapatkan kedua tim gitu loh. Selanjutnya Ruud van Nistelrooy menyampaikan bahwa penalti dari Bruno Fernandes merupakan momen yang spesial. Itu adalah momen yang luar biasa saat Anda mendengar Old Trafford meledak. Bruno melakukannya dengan baik dan kemudian emosinya keluar. Itu istimewa. Saya menikmati setiap detiknya dan saya akan melakukannya untuk saat ini. Saya di sini untuk membantu. Setelah itu bahkan lebih dan saya akan mendukung manajer baru dan memastikan klub bertumbuh. Ya, saya senang untuk tim dan klub serta para penggemar. Itu sangat mirip ketika saya masih menjadi seorang pemain. Ya memang di gol penalti babak kedua itu merupakan momen yang cukup menarik ya. Menariknya adalah ketika gol tersebut, Ruud van Nistelrooy terlihat sangat senang, terlihat sangat antusias. Ekspresi yang ditunjukkan kepada para penggemar, bagaimana cara dia menyampaikan ekspresinya itu menurutku sangat keren, sangat apa ya, sangat terlihat bahwa dia benar-benar senang menjadi pelatih untuk sementara ini, dan interaksinya dengan para penggemar dari bangku penonton itu yang membuat antara pelatih dan para fans itu terjalin sebuah ikatan secara nggak langsung. Karena ya passion dari Ruud van Nistelrooy itu harus kita akui memang sangat besar terhadap klub ini. Bahkan meskipun statusnya hanya sebagai pelatih sementara, tapi dia menunjukkan bahwa dia melakukan yang terbaik untuk klub. Dia melakukan semaksimal mungkin untuk Manchester United dan harus kita apresiasi. Memang terlihat apa ya, auranya itu waktu gol penalti itu wah, sangat bangga gitu loh. Setelah di babak pertama kesulitan, lalu di babak kedua juga masih kesulitan, dengan adanya gol penalti itu tentu secara otomatis akan kembali membangkitkan semangat para pemain, semangat pelatih, semangat semua penonton pendukung Manchester United di dalam Old Trafford. Ya memang apalagi yang dilawan ya klub besar gitu loh, Chelsea.
Tapi yang sangat disayangkan kan hanya selisih 4 menit akhirnya Chelsea bisa menyamakan kedudukan ya. Lewat Moses Caicedo itu. Golnya lebih cantik lagi dari apa tendangan volley itu ya. Aduh, eman. Selanjutnya Ruud van Nistelrooy menyampaikan bahwa di penampilan tersebut banyak pemain yang tampil bagus. Saya pikir hari ini apa yang Anda lihat melawan tim Chelsea yang sangat bagus, kami bersaing dengan sangat baik. Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik. Saya merasa sedikit kecewa karena kami tidak meraih 3 poin. Ini adalah jalan ke depan bagi kelompok pemain ini dan saya melihat beberapa penampilan hebat hari ini. Penampilan yang sangat luar biasa. Saya harus mengatakan dari belakang, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt melakukan pekerjaan yang hebat. Nozer Mazraoui bermain dengan sangat baik dan Casemiro melakukan pekerjaan yang hebat. Bruno mengambil tanggung jawab. Dia terlibat dalam semua serangan. Saya tidak berpikir ada yang benar-benar kehilangan hari ini. Menurutku dari beberapa pemain yang disebut oleh Ruud van Nistelrooy memang tampil bagus, terutama Nozer Mazraoui ya. Nozer Mazraoui menurutku jadi pemain dengan penampilan terbaik di pertandingan tersebut. Lalu ada Casemiro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez di lini pertahanan ya cukup bagus juga ya, meskipun secara performa nggak begitu bagus, tapi menurutku mereka ini memiliki peran-peran penting gitu loh di setiap posisinya. Lalu Casemiro yang teman-teman sempat lihat juga sampai marah-marah waktu Alejandro Garnacho kehilangan bola dan dia tidak track back untuk bertanggung jawab mendapatkan bola kembali, sampai Casemiro harus turun tangan untuk apa ya, menjatuhkan Pedro Neto waktu itu. Itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya para pemain ini memiliki semangat yang tinggi. Tapi sangat disayangkan ya di pertandingan tersebut tidak bisa meraih 3 poin, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pun beberapa pemain muda juga ya kayak Garnacho itu memang apa ya, kadang kalau dibilang bagus ya nggak mesti bagus gitu loh. Masih belum konsisten, masih sering apa ya, finishing masih jelek, passing masih sering kali salah, terus tapi ya gimana ya, makanya sampai Casemiro marah-marah. Terus kadang egonya juga masih tinggi gitu loh. Ya harapannya sih bisa terus berkembang ya, bisa kelihatan progresnya ya. Kalau misalkan sampai kayak gitu terus, takutnya sih nanti kalau Ruben Amorim udah datang, ini pemain jarang kepake gitu loh kalau masih kayak gitu terus secara performa. Beruntungnya dia masih sering mencetak gol ya. Kalau misalkan jarang mencetak gol, wah udah jarang dimainin. Dia kan keunggulannya dari sisi speed dan juga kerja kerasnya ya. Tapi di pertandingan kemarin sayangnya itu masih belum terlihat gitu loh. Selanjutnya Ruud van Nistelrooy mengomentari terkait semangat para tim asuhannya yang menurutnya sangat terbaik. Saya pikir para pemain mengemban banyak tanggung jawab. Mereka juga tahu bahwa mereka perlu merubah dan saya mencoba membantu mereka, membuat mereka fokus pada pekerjaan mereka dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka serta memotivasi mereka untuk menjadi yang terbaik. Saya bisa melakukan ini untuk 2 pertandingan lagi. Ini adalah kelompok pemain yang bagus, sekelompok orang yang bagus, dan saya pikir apa yang Anda lihat hari ini adalah tim dengan semangat yang mengerahkan segenap kemampuan mereka di lapangan. Anda melihat hubungan di sana dengan para penggemar yang kemudian terjadi, dan itulah yang kami cari. Saya tidak sabar untuk membangunnya lagi pada hari Kamis. Ya, apa ya? Kalau kita lihat dari sisi semangat motivasi para pemain, memang di beberapa momentum itu terlihat ya, passion para pemain, kemampuan para pemain cukup terlihat. Tapi ya tidak secara keseluruhan, ya pemain-pemain muda seperti Garnacho di pertandingan tersebut. Rasmus Højlund nggak kelihatan sama sekali. Dia hanya memberikan kontribusi hadiah penalti dari wasit ya. Tapi di luar itu nggak kelihatan. Para pemain muda nggak terlalu kelihatan gitu loh.
Dan Ruud van Nistelrooy menegaskan bahwa dia berusaha mengeluarkan potensi para anak asuhnya dan dia ingin menunjukkannya di 2 pertandingan berikutnya saat ia masih memegang jabatan sebagai pelatih sementara ini. Ketika melawan PAOK dan Leicester City ya nanti ya 2 pertandingan berikutnya sampai nanti Ruben Amorim benar-benar datang ke Manchester United, menghandle Manchester United dan apa ya, memperkenalkan diri sebagai pelatih baru Manchester United. Selanjutnya Ruud van Nistelrooy menyampaikan bahwa kemenangan pasti akan datang. Melawan Leicester kami menyelesaikan peluang kami beruntung. Terkadang Anda butuh keberuntungan, tetapi yang terpenting adalah mengambil peluang, menjaga semangat dan perjuangan dalam tim untuk tidak membiarkan begitu banyak peluang, seperti hari ini. Dan kemudian kami akan mulai memenangkan pertandingan. Kalau kita bandingkan memang tentu tidak sama ya pertandingan ketika melawan Leicester City dan melawan Chelsea. Ketika melawan Leicester City, para pemain bisa begitu lepas, para pemain terlihat tidak ada beban karena yang dijalani kompetisi yang berbeda. Leicester City juga tidak sepenuhnya melakukan pressing terhadap Manchester United karena mayoritas sepertinya bukan pemain inti ya, bahkan bisa terlihat dari sisi finishing lini pertahanan juga cukup buruk Leicester City kemarin, berbeda dengan Chelsea yang secara pertahanan juga lebih solid. Lalu lini serang Chelsea juga cukup berbahaya, meskipun di pertandingan kemarin Chelsea nggak seperti biasanya ya. Kalau kita lihat tren Chelsea di musim ini yang secara performa lebih bagus, tampaknya juga masih cukup kesulitan ketika melawan Manchester United gitu loh. Maka dari itu aku bilang skor 1-1 skor seri adalah hasil terbaik yang bisa didapatkan oleh kedua tim. Tapi ya namanya pertandingan kan, kita yang diincar ya sebuah kemenangan gitu loh. Harapannya sih di 2 pertandingan berikutnya Ruud van Nistelrooy bisa memperoleh hasil yang positif. Meskipun di 2 pertandingan ini belum mengalami kekalahan, tapi aku sih berharap di 2 pertandingan berikutnya wajib meraih kemenangan. Agar apa ya? Agar agar Ruud van Nistelrooy ini memiliki kesan yang positif gitu loh selama menjadi pelatih sementara di Manchester United. Haruslah, intinya wajiblah 2 pertandingan berikutnya ini bisa meraih 3 poin. Apalagi di kompetisi Europa League belum pernah meraih 3 poin selama 3 pertandingan ya di Europa League. Lalu di Premier League nanti melawan Leicester City harus meraih 3 poin karena kemarin melawan Chelsea hasil imbang, dan 10 pekan di Premier League 12 poin itu merupakan catatan yang buruk, rekor yang buruk bagi Manchester United. Dan 12 poin dari 10 pekan di Premier League itu terakhir kali dialami oleh Manchester United di tahun 1989 kalau nggak salah. Ini menunjukkan bahwa ya setiap pekannya itu Manchester United masih dan selalu menciptakan rekor-rekor baru yang buruk gitu loh. Maka dari itu jangan sampai lah, ayolah please, terutama di Premier League ini ya, masih sangat terseok-seok Manchester United, masih peringkat 13. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah musim ini akan Tsunami Trophy apa cok kan peringkat 13 kok Tsunami Trophy. Cok biar boleh ngomong. Dan yang terakhir, Ruud van Nistelrooy menyampaikan bahwa di pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang sangat penting bagi Manchester United. Kami mendukung manajer baru dan semua orang di klub tentu saja berfokus pada 2 pertandingan mendatang, yaitu melawan PAOK dan Leicester City. Pertandingan itu sangat penting dan kami harus mengikuti penampilan Leicester dan Chelsea. Setelah itu kami mendukungnya dan bekerja keras untuk membuat Manchester United lebih baik setiap hari. Ya, tadi sudah sempat kita bahas ya.
pentingnya 2 pertandingan berikutnya, dan memang Ruud van Nistelrooy harus bisa membawa tim Manchester United ini meraih kemenangan di 2 pertandingan berikutnya. Dan apa ya, setelah 2 pertandingan nanti aku sih tetap berharap Ruud van Nistelrooy bertahan di Manchester United, mungkin dengan peran yang berbeda, tapi intinya dia harus tetap bertahan di Manchester United. Karena ya aku sih sangat apa ya, ya menurutku sih sosok Ruud van Nistelrooy ini sosok yang dibutuhkan bagi Manchester United. Tetap kalau misalkan ingin Manchester United maju, harus ada sosok-sosok orang yang dulu pernah berada di dalam Manchester United itu. Dan Ruud van Nistelrooy menurutku sosok yang relevan ya, sosok yang pantas untuk menjadi apa ya, bisa menjadi mentor yang baik, bisa menjadi apa ya, kayak public figure yang baik bagi Manchester United gitu loh. Karena dia mantan pemain di era keemasan Manchester United, salah satu legend juga, salah satu striker yang tajam juga di eranya. Intinya mari kita tetap optimis untuk 2 pertandingan berikutnya di bawah asuhan dari Ruud van Nistelrooy. Mungkin itu dulu beberapa komentar dari Ruud van Nistelrooy pasca pertandingan melawan Chelsea. Kalau teman-teman ada opini lain, silahkan tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.